Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Octavia, guru SMP Negeri 1 Cipecang. Saat ini saya bersama Pak Nurul Sofian, beliau juga guru SMP Negeri 1 Cipecang. Kami akan melakukan percakapan observasi, di mana ini adalah pemenuhan tugas untuk modul 2.3. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi kita akan melakukan percakapan penulis di mana nanti percakapannya adalah ini percakapan kegiatan observasi atau kegiatan percakapan terobservasi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum nanti penulis masuk ke kelas. Kemudian saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran penulis di kelas. Nah, jadi tujuan kenapa diadakan percakapan ini adalah untuk kegiatan observasi agar nanti penulis lebih siap gitu ya penulis ya untuk mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik penulis. Kemudian nanti saya juga mau mengadakan pertanyaan. Saya akan lanjutkan beberapa. Nanti saya sampaikan juga proses pembelajaran di kelas itu nanti bagaimana tujuannya, kemudian model pembelajarannya apa, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Nurul, kira-kira nih untuk pembelajaran yang nanti akan saya observasi, tujuannya ada berapa dan mohon disebutkan apa saja tujuan pembelajaran. Oke, baik Bu Pina, nanti di proses pembelajaran yang akan saya sampaikan ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan model pembelajaran disruptive learning, kemudian pendekatan juga saintifik, diharapkan siswa itu dapat memahami atau bisa menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian setelah memahami pengertian perubahan sosial budaya, mereka harus bisa menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi, plus apa contoh-contoh yang baik itu ada di lingkungan masyarakat sekitar atau di lingkungan yang lain. Kayaknya seru nih, saya udah kebayang. Pertanyaan yang kedua ini tentang pengembangan area kompetensi ya Pak Nurus. Area kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Nurus pada saat nanti proses pembelajaran? Ya, untuk area pengembangan kompetensi yang sudah saya sampaikan ini juga sama, ada beberapa. Saya akan lihat dari sisi pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian di sana juga saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan HSE. Tentunya ada pengembangan ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi nanti ada dua proses pembelajaran di mana area pengembangannya yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan pembelajarannya juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kemudian tentang rancangan pembelajaran yang akan Pak Nurul gunakan nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran, kemudian metode ataupun model pembelajarannya mungkin bisa diulang kembali oleh Pak Nurul. Adapun untuk strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama saya akan menggunakan pendekatan saintifik ya. Kemudian model pembelajaran disruptive learning, ada proses diskusi juga, presentasi, kemudian tentunya mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada kemungkinan di akhir itu anak ya itu tadi presentasi, kemudian diskusi. Ada penguatan juga di proses pembelajaran yang disampaikan oleh peserta didik. Jadi rancangan pembelajarannya nanti pendekatannya saintifik. Kemudian nanti pada saat akhir pembelajaran anak-anak juga akan melaksanakan presentasi ya dari hasil diskusi kelompok sebelumnya. Baik. Kemudian mungkin nanti dalam proses pembelajaran ada medianya Pak Nurul, kira-kira media pembelajaran
media mungkin seperti biasa ada konvensional, ada digital juga. Kalau misalkan memungkinkan kita menggunakan PowerPoint, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan ya kita hanya dalam bentuk gambar-gambar biasa. Oh, baik. Jadi memang media pembelajaran itu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Pak Nurus. Ya, nanti ada ya kita juga memberikan ini ya apa namanya untuk membantu dalam proses pembelajaran kita juga menyediakan LKPD untuk membantu anak dalam memahami materi dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, betul sekali ya. LKPD itu juga bisa membantu anak mungkin bisa mengeksplor lagi. Betul sekali, mengeksplor pembelajaran yang ada di kelas. Baik, luar biasa sekali ini. Saya curious ini ya, penasaran ini media dari mulai media pembelajaran, kemudian strategi pembelajarannya juga itu sangat menarik untuk saya. Jadi saya nggak sabar nih untuk melihat proses pembelajaran Pak Nurus. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini ya Pak Nurus? Untuk proses pembelajaran ini mungkin minggu depan kira-kira di hari Selasa di jam ketiga setelah kegiatan olahraga. Baik, nanti waktunya atau rencananya kita akan melakukan proses itu di Selasa depan ya, setelah Selasa sehat. Gitu. Kemudian terima kasih banyak ini Pak Nurus sudah berkenan untuk melakukan praobservasi. Nanti kegiatan selanjutnya yaitu pada saat observasi dan mungkin setelah observasi kita juga akan melaksanakan pasca observasi juga ya Pak. Terima kasih banyak Pak Nurus, semoga sehat selalu, sukses. Baik, itulah tadi percakapan praobservasi yang akan dilakukan oleh Pak Nurus Sofyan, mata pelajaran IPS nanti akan melakukan proses pembelajaran di kelas 9D hari Selasa minggu depan setelah praktek senam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.